natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba ba'asa da'wa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba ba'asa da'wa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba ba'asa da'wa mujaba Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'da. Para pemirsa dari Muslimah BRTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali lewat kajian dari Muslimah pada hari ini. Harapan dan doa saya semoga seluruh pemirsa dari Muslimah yang senantiasa setia menyaksikan kajian dari Muslimah ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir batinnya, diberikan kebahagiaan panjang umur, rezekinya berlimpah ruah, senantiasa dalam pemeliharaan, dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan yang Allah tetapkan pada diri kita. Bersolawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak pada hari kiamat kita semua yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafatul usmah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat kajian dari Muslimah yang kita cintai ini, kita akan membahas sebuah tema pada hari ini, yaitu hal-hal yang menghambat datangnya rizki kepada diri kita. Patut sekiranya kita pahami bahwa rizki setiap makhluk yang ada di muka bumi ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-6, yang mana Allah berfirman, yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi fi rizquha, yang artinya, dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki, yang dimaksud dengan rezeki adalah sesuatu yang datangnya dari Allah
pemberian Allah kepada setiap makhluknya, yang dengan pemberian ini akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan bagi kita, dan mudah-mudahan bisa mendekatkan kita dengan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya rezeki bukan hanya sekedar berupa harta, berupa uang, kemudian jabatan. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita berbentuk immaterial, yaitu berupa keimanan, kesehatan, kebahagiaan. Itu pun termasuk rezeki pemberian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita beranggapan kita hanya diberikan rezeki berupa harta saja dari Allah. Tapi yang harus kita ingat, Allah pun memberikan kita rezeki yang dalam bentuk yang lain, yang tidak berwujud, yang bukan dalam bentuk berupa benda, yang namanya keimanan. Keimanan kita ini pun termasuk rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa meraih keimanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan rezeki berupa kesehatan. Karena berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, tetapi kalau dia tidak sehat, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi pemirsa dari muslimah, tentunya selama ini ada yang merasa, kenapa sih rezeki saya seret? Kenapa sih rezeki saya susah dibandingkan rezeki orang lain yang sepertinya dia mendapatkan rezeki yang berlimpah, uangnya banyak, hartanya bertumpuk. Terkadang-kadang ada orang yang berburuk sangka terhadap sebagian orang yang dia melihat saudaranya diberikan limpahan rezeki, diberikan harta yang banyak. Padahal banyak orang-orang yang mulia yang Allah kasih rezeki berupa harta yang berlimpah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau orang yang sangat mulia yang Allah rezekikan anugerah harta yang begitu berlimpah. Kita harus lebih memahami lagi apa sebetulnya yang menyebabkan pintu-pintu rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga penyebab rezeki kita seret, penyebab rezeki kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki pemberian sesuatu, pemberian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat ini. Tetap di Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita lewat kajian Diary Muslimah ini, yaitu perkara-perkara yang menghambat rezeki kita datang, yang mudah-mudahan dengan kita memahami, kita bisa lebih menghindari hal-hal yang menyebabkan rezeki kita sulit atau rezeki kita seret. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu jangan pernah sekali-kali kita merasa ketika rezeki kita susah atau sulit, kita beranggapan itu berasal dari luar diri kita. Karena bagaimanapun juga lapangnya rezeki kita, terbukanya pintu-pintu rezeki kita itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga Allah pun tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak berusaha untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam rangka kita menjemput rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perkara yang menjadi penyebab yang menyebabkan pintu rezeki kita bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama dengan cara kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan orang dia tidak merasakan dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak pernah mensyukuri setiap pemberian Allah. Yang lebih fatal lagi, dia salah memahami bahwasanya rezeki Allah itu hanya berupa uang, hanya berupa harta. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar berupa benda, berupa harta, berupa uang, tapi rezeki kesehatan. Allah limpahkan kita keimanan, Allah limpahkan kita kebahagiaan, punya pasangan hidup yang soleh bagi seorang istri, itu pun merupakan rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau punya istri yang soleha, itu pun merupakan rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin pintu-pintu rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
iringi hari-hari kita dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak yang baik, yang soleh dan soleha, itu pun rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Punya sahabat yang baik, yang soleh dan soleha, itu pun merupakan rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar pintu-pintu rizki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Najm, ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat yang ke-39, seseorang itu akan terbuka pintu rezekinya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang manusia tidaklah memperoleh rizki selain apa yang telah dia usahakan. Jadi usahakan kita maksimal dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, sehingga pintu-pintu rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Kalau kita pengen pintu rezeki kita terbuka, usaha yang maksimal, kerja keras, maka Allah akan buka pintu-pintu rezeki buat kita. Dan yang ketiga, di antara sumber-sumber rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 245, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita lebih gemar bersedekah. Karena orang yang bersedekah, orang yang berniaga, berjual beli dengan Allah. Sehingga ketika seseorang bersedekah, dia senantiasa berkata kepada Allah bahwa dia menjadi perantara nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, yang dia bagikan kepada orang yang ada di sekitar dia. Sehingga seseorang yang mau bersedekah, Allah akan tanggung, Allah akan jamin hidupnya. Jadi dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak, itu pun pembuka pintu-pintu rezeki kita yang lebih banyak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang bersedekah, orang yang membagikan nikmat Allah, orang yang membagikan rezeki yang datangnya dari Allah, yang dia bagikan kepada orang-orang yang ada di lingkungannya dia. Kemudian yang keempat, tentunya di antara pintu-pintu rezeki kita bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa temukan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-32, yaitu di antara pintu-pintu rezeki kita dengan cara menikah. Orang yang tadinya belum menikah, rezekinya satu, dengan dia menikah, rezekinya ditambahkan lagi oleh Allah menjadi dua. Jadi dengan menikah, insya Allah itu juga jalan seseorang untuk meraih pintu-pintu rezeki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan lahirnya anak, itu juga termasuk pintu-pintu rezeki, karena setiap anak sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Nur ayat yang ke-10 sampai 12, di antara pintu-pintu rezeki kita harus mengetahui bahwa sumber rezeki yang lebih utama itu adalah dengan jalan kita memperbanyak membaca istighfar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Nuh ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ingatlah ketika Allah berfirman dalam surah Nuh ayat yang ke-10, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Niscaya dengan kita memohon ampun kepada Allah, dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita, karena bisa jadi rezeki kita mampet, rezeki kita seret sababiah maksiat dan dosa yang belum kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kepada kita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Maka dengan kita memohon ampun kepada Allah, yursilis samaa midrara, maka Allah akan turunkan kepadamu, Allah akan mengirimkan kepadamu air hujan yang lebat dari langit, dan Allah akan buka keberkahan buat seorang hamba yang dia mau baca istighfar, karunia-karunia dari bawah bumi. Bahkan dengan istighfar Allah akan membanyakkan hartamu dan Allah akan menambah jumlah anakmu. Masya Allah. Jadi di antara pintu-pintu pembuka pintu rezeki, yaitu dengan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian dengan cara kita lebih maksimal lagi dalam berusaha menggapai rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, kemudian dengan jalan kita menikah, kemudian kita memiliki keturunan dan senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pemirsa dari muslimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini di antara perkara-perkara yang menghalangi datangnya rezeki kepada diri kita, yang membuat kita kenapa sih rezeki saya seret. Nah, kita akan lanjutkan tentunya setelah yang lewat ini. Tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih mengikuti kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu penyebab terhalangnya rezeki bagi kita. Orang yang beriman, tentunya kita perlu memahami lebih dalam lagi rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seseorang merasa rezekinya seret, rezekinya kenapa susah, jangan pernah dia menyalahkan orang lain. Bisa jadi rezeki itu seret, rezeki itu susah datang karena ulah dari perbuatan kita sendiri. Di antara penyebab seseorang terhalang rezekinya, seret rezekinya, kata Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Usaibi, ia mengatakan pasti penyebab paling utama seseorang rezekinya mampet, rezekinya seret, yang paling utama tingkah lakumu sendiri. Karena Allah tidak akan pernah menghukumi seseorang, pasti sesuatu itu karena perbuatan dirinya sendiri. Yang pertama, bisa jadi rezekimu seret karena kamu suka mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, karena semua itu adalah rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diturunkan hujan oleh Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, hendaknya kita berdoa kepada Allah saat turunnya hujan. Jangan sampai kita mengeluh datangnya hujan, ya hujan lagi, cucian gak kering-kering lagi nih. Itu juga di antara penyebab rezeki kita diseretkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, angin, semuanya itu rahmat, kasih sayang yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, kata beliau, rezeki seseorang itu seret, kamu menolak berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi kita orang yang suka menolak berbagi kebutuhan dasar kepada sama manusia, seperti makanan, air, apapun itu. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang mau berbagi, apalagi kebutuhan yang mendasar bagi sesama manusia. Karena itu bisa menjadi penyebab terhalangnya rezekimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau juga, di antara penyebab kita terhalang dari rezeki, bisa jadi rezekimu itu terhalang tidak sampai kepada dirimu karena kamu terlalu banyak tidur, banyak berleha-leha, kemudian minim usaha. Tentu ini penyebab seseorang terhalang dari rezekinya. Terlalu banyak tidur, banyak leha-lehanya, minim usahanya. Dan penyebab yang keempat, kata beliau, karena kamu zolim kepada orang lain, sehingga rezekimu diboikot oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kezoliman sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena curang dalam jual beli, karena khianat kepada teman bisnis kita, ya, mengkhianati orang, rakus, tamak. Ini hal-hal yang harus kita hindari agar rezeki kita tidak diseretkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata beliau, mungkin bisa jadi rezekimu itu sulit karena perbuatan zina dan maksiat yang kamu lakukan, yang kamu tidak pernah merasa menyesal dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina itu akan mencabut keberkahan dalam rezeki kita. Bahkan orang yang berzina, Allah fakirkan hidupnya selama dia tidak pernah menyesal, selama dia tidak pernah bertobat kembali kepada Allah dengan penyesalan dan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, kenapa sih rezeki kita susah? Penyebab rezeki kita terhalang itu apa, pemirsa Diary Muslimah? Tentunya yang keenam, sedikit sholat, hanya mengerjakan yang wajib dan tidak mau menambah ibadah sholat kita dengan sholat-sholat sunnah. Tidak mengiringi dengan qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat sunnah yang diajarkan dalam sehari semalam, itu pun penyebab rezeki kita bisa terhalang. Kemudian tentunya
memperenteng sholat 5 waktu, meringan-ringankan sholat, itu jangan sampai. Apalagi meninggalkan sholat subuh, ini juga menjadikan rezeki kita terhalang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Makan, minum dalam keadaan junub. Seringkali banyak orang yang keadaan junub, dia makan, minum. Seharusnya ketika kita dalam keadaan junub, hendaknya kita berwuduk dulu, baru kita makan ataupun minum. Karena kita merasa, ya Allah, baca waqiah sehari 10 kali, baca duha udah. Tapi mungkin kita punya kebiasaan dalam keadaan junub, kita makan, kita minum. Hendaknya kita dengan berwudu, insya Allah mudah-mudahan itu lebih baik lagi buat kita. Kemudian membiarkan sampah bertebaran di dalam rumah. Karena ingat, malaikat rahmat ini malaikat yang paling bersih. Malaikat rahmat, malaikat yang paling bersih, sehingga ketika malaikat rahmat melihat di dalam rumah banyak sampah berantakan, bertebaran, dan tidak berusaha untuk dibersihkan, itu akan menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Dan tentunya juga membiarkan sarang laba-laba ada di dalam rumah kita. Ini juga diantara perkara-perkara yang bisa menghambat rezeki datangnya kepada kita. Kemudian kita juga yang harus kita hindari agar kita tidak terhalang dari rezeki kita, yaitu meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Nah, ketika seorang anak tidak mendoakan orang tuanya, ini juga penyebab rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita saat kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu atau kapanpun, senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk mendoakan kedua orang tua kita. Karena meninggalkan doa untuk kedua orang tua itu juga diantara perkara-perkara yang bisa menghalangi rizki datang kepada kita. Kemudian menjahit pakaian di tubuh, ini juga harus kita hindari. Ya, tentu juga secara logika, ketika kita memakai pakaian kemudian kita menjahit pakaian di tubuh kita, ini akan dikhawatirkan melukai tubuh kita juga. Nah, ini ada beberapa hal di dalam kitab, beliau mengatakan banyak perkara-perkara yang menghalangi rezeki kita datang, yang insya Allah dengan kita memahami kita bisa menghindari semua ini, sehingga rezeki kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dari muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian yang singkat ini. Seperti biasa, kajian dari muslimah ini akan kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan lewat kajian dari muslimah ini menjadi doa-doa yang dikabulkan, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus untuk seluruh pemirsa dari muslimah dimanapun berada. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabas siha wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal rizki wa abwabal mawaddah wa abwabal warahmah wa abwabal hidayah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.